Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel Bidan P3K. Nah, kali ini kita akan membahas tentang etik dan hukum dalam pelayanan kebidanan. Nah, digabung dengan pencegahan infeksi. Namun sebelumnya tetap dukung channel ini dengan tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Oke, kita langsung saja bahas soal pertama. Ini kasus bidan mau merujuk, namun keluarganya tidak mau karena tidak ada dana. Jadi ini merupakan faktor biaya ya teman-teman. Nah, tindakan kita sebagai bidan adalah jika pasiennya benar-benar harus dirujuk, maka kita sebagai bidan beri informed choice faktor risiko yang akan dialami pasien. Kita beri pengertian, kita jelaskan bahwa kemungkinan terburuknya jika pasien ini tidak dirujuk adalah ini. Jadi dijelaskan ya teman-teman, jangan langsung diberi tanda tangan penolakan. Oke, lanjut nomor 2. Ini ada pasien tidak sadar, kasusnya itu selusio plasenta. Selusio plasenta itu bahaya ya teman-teman, karena terlepasnya sebagian atau seluruh plasenta sebelum bayi lahir yang menyebabkan gawat janin. Nah, di sini kasusnya sudah gawat janin dan tidak ada keluarganya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai bidan jika tidak ada keluarga dan sifatnya gawat darurat? Maka tidak perlu inform consent. Jadi ingat ya teman-teman, jika ada kasus yang sifatnya darurat atau urgent, maka tidak diperlukan informed consent. Nah, jika posisinya ada di puskesmas, maka segera lakukan rujukan. Jika posisi di rumah sakit, maka langsung kolaborasi dokter spesialis obgyn. Oke, lanjut soal nomor 3. Ini ada kasus ya teman-teman, masih seputar informed consent. Nah, kita lihat ada ibu dengan kehamilan 37 minggu menderita penyakit jantung kelas 3. Sudah dilakukan informed consent dan akan segera di SC oleh dokter. Tiba-tiba henti jantung. Dokter bertindak sesuai SOP. Siapa yang bertanggung jawab atas kematian ibu tersebut? Yang bertanggung jawab itu adalah keluarga yang bertanda tangan di informed consent, karena dokternya sudah bertindak sesuai SOP. Nah, lanjut soal nomor 4. Bidan memberi susu formula pada bayi normal, itu sanksi pidana 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta. Ngeri ya teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 5. Sebelumnya maaf ya teman-teman kalau makin kesini tulisan saya makin gak bisa dibaca, karena ini posisinya makin mendekati jadwal ujian dan makin bisa dibilang ngebut ya teman-teman belajarnya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting isinya. Nah, ini soal nomor 5 pentingnya karena di soal P3K itu maupun UKOM selalu ada undang-undang apapun itu, tentang puskesmas, tentang kesehatan, tentang ASI. Nah, ini salah satunya teman-teman. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 dan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 128 dan 129 tentang pemberian ASI eksklusif. Contoh kasusnya adalah ruang ASI atau pojok ASI. Jadi di soal itu lebih banyak menyebutkan tentang pojok ASI. Pojok ASI itu dijelaskan di undang-undang nomor berapa atau peraturan pemerintah nomor berapa. Nah, gitu bentuk soalnya teman-teman. Nah, lanjut, ini tentang pencegahan infeksi, dan halaman berikutnya akan ada yang lebih mudah dimengerti ya teman-teman. Tapi kita lihat dulu. Merebus alat selama 20 menit dihitung dari air mendidih, itu namanya DTT atau desinfeksi tingkat tinggi. Kemudian lap alat dengan alkohol namanya desinfeksi tingkat rendah. Lanjut, merendam alat dalam larutan klorin 0,5%, itu namanya dekontaminasi. Kemudian membersihkan kulit dengan kapas alkohol sebelum menyuntik, itu namanya antiseptik. Membersihkan lantai bekas darah dengan cairan desinfektan, itu namanya desinfeksi. Nah, kemudian membersihkan termometer dengan alkohol namanya desinfeksi tingkat rendah. Upaya membunuh seluruh mikroorganisme sampai endospora namanya sterilisasi.
Jadi ini ada lanjutan pembahasan di poin nomor 8 ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Sebelum ke nomor 7, ini ada catatan penting yang nyelip di atas ya teman-teman, tentang isi safety box. Safety box dengan kapasitas 2,5 liter memuat 50 alat suntik. Kemudian safety box dengan 5 liter memuat 100 pieces alat suntik. Nah, itu perlu diingat ya teman-teman, karena soal P3K itu kadang soalnya di luar nurul. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 7. Nah, ini kembali lagi ke pembahasan informed consent. Namun ini sangat penting ya teman-teman. Jadi ini memudahkan kita untuk mengingat, jika pasien sadar, maka yang harus tanda tangan informed consent itu adalah pasien sendiri. Misalnya mau pasang implan atau mau pasang KB IUD. Nah, pasien yang harus tanda tangan informed consent itu adalah pasiennya sendiri. Kemudian, jika pasien tidak sadar dan ada keluarganya, yang harus tanda tangan informed consent itu adalah keluarganya. Jika pasien tidak sadar dan tidak ada keluarga, seperti kasus yang tadi ya teman-teman, jika pasien tidak sadar dan tidak ada keluarga, maka tidak perlu informed consent dalam keadaan darurat. Nah, adapun syarat-syarat untuk tanda tangan informed consent adalah yang pertama, usia 18 atau 21 tahun atau sudah menikah. Yang kedua, keluarganya itu sadar, mampu berpikir, dan sehat kejiwaannya. Nah, yang boleh tanda tangan informed consent itu hanya keluarga ataupun saudara hubungan darah. Jadi tidak boleh teman ya teman-teman, atau tetangga tidak boleh. Oke, kita lanjut di pembahasan nomor 8. Ini yang saya katakan tadi ya teman-teman. Merendam alat dalam larutan klorin 0,5% namanya dekontaminasi atau pre-cleaning. Yang kedua, jika membersihkan kulit manusia seperti yang tadi membersihkan kulit dengan kapas alkohol sebelum menyuntik, itu namanya antiseptik. Kemudian, membersihkan benda mati atau lingkungan atau tempat tidur dari bekas darah dengan cairan desinfektan, namanya desinfeksi. Kemudian, merebus alat 20 menit dihitung dari air mendidih, namanya DTT. Kemudian, melap termometer dengan alkohol, namanya desinfeksi tingkat rendah. Dan membersihkan mikroorganisme hingga endospora, namanya sterilisasi. Sedangkan dari kesemua upaya pembersihan ini dinamakan asepsis. Oke, lanjut. Masih seputar pencegahan infeksi. Nah, ini cara penyimpangan alat steril. Yang pertama, jika alat dibungkus tunggal atau dibungkus kain satu lapis dan disimpan di tempat yang tertutup, maka tahan maksimalnya 1 minggu. Jika di tempat terbuka, maka maksimalnya 2 hari. Kemudian, jika alat dibungkus double atau kain 2 lapis disimpan di tempat tertutup, bisa tahan maksimal 3 minggu, sedangkan di tempat yang terbuka maksimal 2 minggu. Nah, kita lanjut pembahasan nomor 10. Ini penting ya teman-teman, tidak pernah terskip dari ujian apapun, mulai dari P3K Bidan, Ukom Bidan, dan SKB Bidan. Yang pertama, urutan pemasangan APD. Lepas semua aksesoris, kemudian ganti pakaian dengan scrub, cek APD apakah ada kerusakan atau tidak, cuci tangan 6 langkah, pakai sepatu boots, pakai gaun, masker bedah, penutup mata atau goggles, pelindung kepala, dan sarung tangan. Nah, urutan untuk pelepasan APD, pertama, lepas sarung tangan, lepas gaun, kemudian desinfeksi tangan dengan hand sanitizer. Lepas pelindung kepala, lepas face shield, kemudian kacamata atau goggles, lepas masker, lepas sepatu boots, dan terakhir cuci tangan. Lanjut nomor 11, cara membuat klorin 0,5% dengan serbuk klorin. Nah, ini contoh soalnya teman-teman, ditanyakan 45% klorin plus konsentrat. Nah, kebutuhannya itu adalah persen larutan yang diinginkan per persen konsentrat kali 1000.
Jadi yang kita inginkan itu adalah 0,5%. Kemudian persen konsentratnya itu ada 45%. Jadi 0,5% per 45% kali 1000 hasilnya 11,11 gram. Nah, cara membuat klorin 0,5% dengan larutan cair. Nah, ini yang selalu kita gunakan ya teman-teman, 1:9. Misalnya ditanyakan 50 liter. Nah, cara menghitungnya yaitu 1/10 dikali 50 sama dengan 5 liter klorin, dan langsung 5 kali 9 sama dengan 45 liter air. Jadi 5 liter klorin dan 45 liter air. Lanjut, prinsip buang spoit ke safety box. Jadi prinsipnya itu buang spoit ke safety box tanpa melepas needle, tanpa menutup atau recapping. Jadi kalau sudah digunakan tidak usah ditutup teman-teman, langsung saja dimasukkan ke safety box. Nah lanjut, kembali lagi ke inform consent teman-teman. Keberhasilan inform consent berhubungan erat dengan ini teman-teman, soal tahun 2023. Yang pertama, kemampuan bidan dalam berkomunikasi. Yang kedua, kesediaan dan kemampuan pasien dalam menyerap informasi. 3, faktor kultural atau budaya yang bertentangan. Kemudian 4, pengalaman dan kompetensi bidan. Nah lanjut, nomor 12 ini teman-teman penting juga, masuk di tahun 2023. Jenis-jenis komunikasi ada 3. Pertama, intrapersonal atau dalam individu, misalnya bicara dalam hati. Kemudian interpersonal, komunikasi 2 orang atau lebih, contohnya KIE. Kemudian komunikasi massa, yaitu dengan masyarakat luas, contohnya sosmed, TV, banner. Lanjut, fase komunikasi terapeutik. Pertama, pre-interaksi atau persiapan. Kemudian orientasi atau introduksi atau perkenalan, yaitu kontrak atau kesepakatan KIE. Kemudian kerja, ini inti komunikasi. Yang keempat, terminasi, merupakan evaluasi atau merencanakan rencana tindak lanjut atau RTL. Jadi ini fase komunikasi terapeutik ya teman-teman. Lanjut, pembahasan selanjutnya tentang komunikasi dalam kebidanan. Ada 2, komunikasi terapeutik dan komunikasi efektif. Komunikasi terapeutik itu menyelesaikan masalah, misalnya dengan pendidikan kesehatan atau konseling. Nah, komunikasi efektif yaitu cara menyampaikan informasi dengan tepat sasaran, sesuai kebutuhan, dan menggunakan bahasa mudah dipahami. Misalnya, informed choice dan informed consent. Nah, ini adalah istilah-istilah dari komunikasi ya teman-teman. Pemberi pesan itu namanya komunikator, penerima pesan namanya komunikan, respon itu feedback, kemudian media dengan tatap muka, dan pesan itu yang disampaikan. Nah, sekian dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Semoga ujiannya dilancarkan dan mendapatkan hasil nilai maksimal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.